Selamat datang di pertemuan ke-9 mata kuliah TSI 421 e-Government. Materi pertama kali ini kita akan membahas mengenai 10 prinsip entrepreneurial government. Salah satu penyebab sulitnya sebuah sektor publik untuk dapat berkompetisi, memberikan layanan yang baik dan profesional kepada pelanggannya, masyarakat, dan juga stakeholder yang lainnya adalah karena adanya perbedaan karakteristik dengan sektor swasta. Perhatikan tabel berikut. Ada beberapa atribut yang membedakan antara public sector atau pemerintahan dengan pihak swasta atau private sector. Ada environment, lingkungan, misi, focal point, culture, decision making, staffing, rewards, teknologi, dan resource. Organisasi bisnis atau private sector adalah profit making entity di mana revenue, profit, dan cash flow menjadi tujuan terpenting. Seperti di sini, misi dari private sector adalah profit driven yang digerakkan oleh kepentingan untuk mendapatkan profit sebesar-besarnya. Sebaliknya, organisasi pemerintahan bukanlah organisasi pencari laba. Tugas dan tujuan dari sebuah organisasi pemerintahan adalah untuk memakmurkan penduduk dan warga negaranya. Sebelum membahas mengenai entrepreneurial government, maka mari kita lihat terlebih dahulu mengenai definisi dari entrepreneur. Seorang entrepreneur hendaknya memiliki 3 kualifikasi, yaitu pertama, ia mampu menangkap peluang yang muncul dari suatu keadaan atau kejadian tertentu. Kemudian, dari peluang itu ia mampu menerjemahkan menjadi sebuah ide cerdas dan kemudian merealisasikan ide tersebut menjadi sebuah aktivitas yang menciptakan sebuah nilai atau value creating activities. Dan yang terakhir, seorang entrepreneur haruslah bisa berjualan. Ia harus bisa memasarkan produk dan layanan yang dan juga ide gagasan yang ia lakukan, yang dia hasilkan kepada stakeholdernya dalam rangka value creation. Jadi keyword dari entrepreneur ini adalah value creation. Lalu bagaimana dengan entrepreneurial government? Entrepreneurial government adalah pemerintahan yang jeli dan selalu berpikir keras untuk melihat dan memanfaatkan peluang yang muncul dalam rangka value creation. Bedanya dengan entitas bisnis atau swasta adalah bahwa kalau entitas bisnis atau swasta, value creation activities-nya adalah untuk menciptakan laba. Sementara kalau organisasi pemerintahan adalah untuk menciptakan kemakmuran dan peningkatan kualitas hidup masyarakatnya, yaitu meningkatkan misalnya pendapatan per kapita, meningkatkan pendapatan per kapita, meningkatkan standar kesehatan, pendidikan, dan seterusnya. Konsep reinvention of government movement yang dilakukan oleh Clinton Gore pada tahun 1993 telah terbukti mampu mentransformasikan peranan pemerintah dari sebuah entiti sektor publik yang kaku menjadi sebuah institusi yang hidup dan berkembang. Ada 10 prinsip yang harus dipegang oleh para birokrat yang ingin melakukan transformasi menuju sebuah konsep e-government. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, prinsip pertama adalah steer more than row. Maksud dari prinsip ini adalah bahwa seluruh lapisan birokrat harus belajar menempatkan dirinya sebagai seorang
pemikir atau thinker, tidak hanya sebagai pelaksana atau doer. Kebanyakan yang terjadi pada birokrasi saat ini adalah terjadinya hubungan kerja yang struktural dan juga kaku antara atasan dan bawahan yang menyebabkan terhentinya kreativitas dan juga terhentinya inovasi yang dimiliki oleh orang-orang banyak di pemerintahan tersebut. Contohnya adalah seseorang yang tidak mau bekerja atau mengambil inisiatif tertentu jika tidak ada surat keputusan atau surat tugas atas dirinya dari atasannya. Nah, pola dan pemikiran tersebut hendaknya diubah, dan di era sekarang ini institusi pemerintahan yang kerap dibangun di atas sebuah sistem birokrasi yang kaku harus dapat diubah menjadi organisasi yang lebih hidup, yang lebih adaptif terhadap perubahan, terutama dalam segi teknologi. Hal ini hanya dapat dilakukan jika setiap sumber daya manusia yang ada di pemerintahan dapat memfungsikan dirinya sebagai seorang pemikir yang aktif, bukan hanya sekedar seorang pelaksana yang pasif. Yang kedua adalah empower communities rather than simply supply services. Nah, target akhir dari penerapan konsep e-government bukanlah untuk sekedar meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan pemerintahan kepada masyarakat, tetapi lebih pada usaha memberdayakan berbagai komunitas yang ada di masyarakat agar dapat mandiri, yang juga merupakan bagian konsep dari masyarakat madani. Kemudian, ciri dari kemandirian tersebut adalah semakin kecilnya porsi ketergantungan masyarakat kepada pemerintahannya, karena pemerintah telah menyediakan berbagai sistem dan fasilitas yang dapat dengan mudah dijangkau dan digunakan oleh masyarakat untuk beraktivitas secara demokratis. Jadi dari, oleh, dan untuk masyarakat. Nah, dengan kata lain, seluruh inisiatif e-government haruslah memiliki tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas masyarakat dalam bernegara, di mana kelak fungsi pemerintahan hanya sebagai fasilitator saja. Prinsip yang ketiga adalah encourage competition rather than monopoly. Nah, berbagai kenyataan sejarah yang terjadi di masa yang lalu telah memperlihatkan bahwa konsep monopoli selain juga tidak populer, tetapi juga terbukti menjadi pilihan yang tidak tepat bagi sebuah pemerintahan dalam usahanya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, terutama di era saat ini. Nah, ditambah lagi, konsep monopoli ini adalah musuh dari globalisasi dan perdagangan bebas yang dapat membuat sebuah negara diasingkan dari pergaulan dunia. Paradigma pemerintahan yang cenderung memfavoritkan konsep monopolistik ini sebagai jalan untuk melindungi sekaligus mensejahterakan rakyat harus diubah menjadi paradigma yang mengupayakan dan mengembangkan budaya maupun lingkungan kompetisi antar berbagai lembaga pemerintahan maupun organisasi komersial yang ada. Karena hanya dengan suasana kompetitif inilah akan lahir berbagai inovasi dan hal-hal kreatif yang justru akan mendatangkan keunggulan kompetitif bagi sebuah negara, yang pada akhirnya akan mendatangkan keuntungan bagi masyarakat di negara yang bersangkutan. Prinsip keempat yaitu be driven by mission, not rules. Selama ini, yang terjadi di pemerintahan adalah sebuah budaya kerja yang didasarkan pada aturan-aturan yang ada. Nah, seringkali terjadi peristiwa di mana pemerintahan tidak dapat dan tidak mampu mengambil langkah-langkah strategis tertentu karena belum adanya peraturan yang mengatur tentang itu.
Sementara di pihak lain, kerap terjadi juga kasus di mana pemerintahan tidak berani melakukan sebuah tindakan karena cenderung bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Walaupun peraturan yang berlaku tersebut sudah tidak relevan dan adaptif lagi untuk diterapkan pada kondisi saat ini. Nah, akibat budaya ini, maka sering kali banyak peluang-peluang kemajuan yang terlewatkan dan terbuang begitu saja karena ketidakmampuan pemerintahan dalam memanfaatkan situasi tersebut. Nah, di sisi lain banyak pula dijumpai peraturan yang justru menjadi bumerang sendiri yang semakin mempersempit ruang gerak pemerintahan di dalam berbagai usaha dalam melakukan fungsi dan peran utamanya. Nah, dalam kaitan ini, pemerintah harus mulai merubah lingkungan kerjanya dari sebuah institusi yang bekerja berdasarkan aturan menjadi institusi yang bekerja berdasarkan misi yang dicanangkan. Nah, bedanya adalah bahwa di dalam format baru ini, pemerintahan merupakan sebuah sarana penunjang tercapainya sebuah misi dari pemerintahan yang telah disepakati secara bersama, sehingga bukanlah merupakan suatu yang tabu untuk selalu memperbarui peraturan sesuai dengan kemajuan zaman dan kondisi lingkungan pada masa tertentu. Prinsip kelima adalah find outcomes rather than inputs. Di dalam kerangka konsep input process output, hal yang paling dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sebagai customer dari pemerintah adalah hasil keluaran atau outcomes dari sebuah inisiatif. Nah, terkadang masyarakat tidak terlalu peduli siapa yang terlibat di dalam sebuah proyek atau program e-government, atau bagaimana para tenaga ahli bekerja sama menciptakan sebuah sistem yang ampuh untuk masyarakat tersebut. Yang masyarakat nilai dari pekerjaan tersebut adalah yang diharapkan dapat segera mendatangkan manfaat bagi mereka. Nah, dengan kata lain, pemerintah harus yakin bahwa berbagai usahanya akan melahirkan sebuah produk yang berkualitas dan bermutu tinggi, dan target inilah yang akan menentukan jenis proses dan sumber daya yang perlu dilibatkan atau inputnya. Prinsip keenam yaitu meet the needs of customers, not bureaucracy. Nah, hal selanjutnya yang perlu diubah adalah orientasi pemerintahan yang selama ini lebih mementingkan hal-hal yang bersifat internal, kalangan pemerintah sendiri, diubah menjadi sesuatu yang berorientasi untuk melayani pihak eksternal seperti masyarakat, pelaku bisnis, dan lembaga-lembaga lainnya. Dengan kata lain, cara pemerintahan menyusun strategi operasional internalnya adalah berdasarkan pada kebutuhan para customer atau pelanggan yang berada di luar pemerintahan, bukan sebaliknya. Dengan kata lain juga, institusi pemerintahan yang selama ini bekerja dengan basis struktur organisasi yang fungsional atau struktural harus diubah menjadi sebuah mekanisme operasional yang berbasiskan proses atau lintas struktural. Prinsip ketujuh yaitu concentrate on earning, not just spending. Merupakan suatu kenyataan dan kebiasaan bahwa hampir seluruh perangkat pemerintahan merupakan sebuah cost center yang dibiayai oleh anggaran belanja negara yang besar. Secara tidak langsung dapat terlihat bahwa keberadaan sistem birokrasi pemerintahan merupakan sebuah beban anggaran belanja negara dibandingkan sebagai sebuah entiti yang menghasilkan keuntungan atau pemasukan ke kas negara. Di dalam format yang baru, di mana melalui e-government pemerintah dapat menjalin kemitraan dengan berbagai jenis institusi lain, di mana terdapat banyak sekali peluang sehingga pemerintah dapat
memfungsikan dirinya sebagai salah satu profit center atau revenue center yang dapat diandalkan negara karena adanya sejumlah sumber-sumber pemasukan baru di luar sumber-sumber pemasukan konvensional seperti pajak. Nah, melihat kesempatan seperti ini, maka inisiatif e-government harus memiliki orientasi untuk mengubah institusi pemerintahan dari yang sifatnya sebagai salah satu beban pengeluaran negara menjadi sebuah sumber pemasukan negara. Prinsip ke-8 yaitu invest in prevention rather than cure. Nah, pepatah lama mengatakan bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Hal yang sama juga berlaku dengan format pemerintahan. Biaya dan kerugian yang dikeluarkan untuk mengatasi sebuah permasalahan yang terjadi akan jauh lebih besar dibandingkan dengan biaya dan kerugian yang perlu dialokasikan untuk melakukan tindakan pencegahan atau preventif. Dengan kata lain, sumber keuangan atau finansial yang dimiliki lebih baik diprioritaskan untuk dialokasikan pada berbagai inisiatif program e-government yang memiliki fungsi pencegahan dibandingkan dengan fungsi pengobatan atau cure bagi permasalahan yang sudah terlambat. Prinsip ke-9 yaitu Decentralized Authority. Konsep e-government akan efektif diimplementasikan pada sebuah lingkungan pemerintahan yang menganut sistem desentralisasi. Hal ini disebabkan karena karakteristik dari teknologi informasi yang bekerja di atas kerangka konsep terdistribusi. Kemudian, prinsip ke-10, solve problems by leveraging the marketplace rather than simply creating public programs. Nah, prinsip terakhir ini perlu diperhatikan oleh pemerintahan adalah bagaimana merubah pola pikir dari keinginan untuk menciptakan berbagai produk dan jasa inovatif di sektor publik sebagai jawaban terhadap permasalahan yang dihadapi, diubah menjadi sebuah semangat untuk memecahkan permasalahan yang ada melalui usaha-usaha untuk mendewasakan pasar atau marketplace. Yang dimaksud di sini adalah bahwa jika pemerintahan berhasil menciptakan sebuah lingkungan kondusif di mana terjadi interaksi yang intensif dan saling menguntungkan antara berbagai pihak yang berbeda dalam masyarakat, maka berbagai permasalahan publik yang selama ini ditimpakan dan merupakan beban pemerintahan akan dengan sendirinya terselesaikan oleh mekanisme pasar yang ada. Dengan kata lain, pemerintah selalu melalui program-programnya berusaha menciptakan sebuah lingkungan di mana masyarakat akan dapat menyelesaikan masalahnya sendiri melalui pasar yang berkembang.